107,8 FM Keras, Smart People Think Different. Hai, halo semuanya. Selamat datang di Yamin Talk. Yes, Mindful Inside Talks. Aku Afril. Dan aku Tisa. Nih, sebelum itu ya, April, aku mau sapa dulu nih manis-manis yang ada di rumah. Halo manis-manis semuanya. Kalian apa kabar? Kalian lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau aku sih belakangan ini lagi homesick-homesicknya ya. Terus lagi kangen juga sama teman-teman SMA. Iya, sama banget sih. Makanya sekarang nih kita udah pakai baju SMA nih. Kebetulan banget sekarang kita mau ngomongin masa-masa SMA. Kita mau mengenang masa-masa SMA. Terus kita tuh mau bahas kayak culture shock, perpindahan kita dari SMA ke kuliah, dari siswa ke mahasiswa gitu guys. Iya bener banget. Masa transisi itu memang bikin hati campur aduk sih. Dari yang tiap hari ada temennya, tiap hari bareng-bareng sama semuanya. Terus pas kuliah kayak beda dunia. Tiba-tiba sendiri gitu, apa-apa sendiri ya. Iya. Ya oke. Biar seru nih, kita kedatangan dua tamu spesial nih. Tebak siapa? Siapa tuh kak? Siapa ya? Kita kedatangan Izul sama Asna. Halo guys. Halo semuanya. Apa kabar April? Apa kabar kalian? Baik sih, aku akhir-akhir ini baik banget. Cuman akhir-akhir ini baru banyak tugas ini dari kuliah. Awal-awal transisi namanya mahasiswa. Culture shock banget sih kita masihan. Iya. Oke, kita mulai dulu dari hal yang berkesan waktu SMA. Menurut kalian, hal apa sih yang paling berkesan waktu kalian masih SMA? Kalau dari aku ya, waktu SMA aku itu yang terkesan itu main sama teman-temannya sih. Kayak kita sering itu hampir setiap hari bisa main karena tugas-tugas waktu SMA sama kuliah kan kita beda. Kita juga sering ngerjain tugas bareng lah, sering begadang bareng, main bareng, keluyuran malam-malam. Nggak dimarahin mama tuh ya? Untuknya enggak sih. Ya mungkin wajarnya Anak transisi ya baru anak laki-laki baru remaja-remajanya. Gitu. Ya jujur aku juga kayak gitu sih, kebanyakan main ya, karena kita masih santai-santainya, belum bikin apa-apa ya, kecuali pas kelas 12 mungkin ya kita mikirin, udah mulai perang sama otak sendiri gitu ya. SNBP udah kayak gitu. Banyak banget yang dipikirin. Pejuang mandiri sih ini. Waduh. Iya. Tapi justru itu yang bikin kenangan tuh jadi makin lengkap, makin asik gitu. Kapan lagi kita jadi young and free? Iya, Young wild and free. Young and wild ya. Oke. Kalau aku sendiri sih dulu waktu SMA tuh kalau Isul tadi kan main. Nah kalau aku tuh banyak habisin waktu di kegiatan organisasi. Jadi aku pulang malam itu selalu gara-gara organisasi, sampai dimarahin sama orang tua tuh hampir tiap hari itu pasti. Tuh Zul, dengerin tuh, masa lu keluyuran mulu. Ya tapi tetap ada anunya sih, tetap aktif ikut organisasi juga. Iya sih. Kalau aku sih ingat momen-momen saat di kantin, terus ngobrol, makan bareng, terus juga sering bolos bareng juga ya. Nah itu kadang kenangan kecil tapi nyangkut terus di otak dan hati. Cihuy, keren. Boleh. Terus nih kita lanjut ke poin kedua. Tau nggak poinnya apa? Poinnya kita mau bahas apa? Apa tuh kira-kira? Nih, kita mau nanya nih, gimana sih experience kalian tuh transisi dari SMA yang kalian tadi bilang sendiri tuh kayak yang seru, yang masih santai itu, terus tiba-tiba jeder ke kuliah yang itu tugasnya tuh banyak, berjibun, terus tuh kayak deadline-nya setiap tugas, setiap matkul tuh pasti ada aja tugasnya. Tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau aku sendiri kalau tugas kan belum begitu yang langsung banyak bejibun gitu kan. Cuman kalau waktu kuliah tuh bener-bener beda sama SMA. SMA berangkat dari jam 7 pulang jam 4 terus lanjut les gitu udah biasa kan pulang malam. Cuman waktu kuliah ini kayak cuman 2 SKS tapi rasanya kayak lama banget, jadi kayak udah bosen, udah boring, lebih berat daripada waktu SMA pulang malam gitu. Padahal cuma 2 SKS. Langsung drain gitu ya energinya. Nah, kalau Izul? Kalau aku sih perbedaannya ya waktu SMA sama kuliah ini, yang aku rasain tuh kayak biasanya SMA berangkat sekolah pagi, ya ini
untungnya kelasku itu kelasku tuh sore terus. Oh iya? Iya. Enak ya. Enak banget. Kelas paginya itu cuman olahraga hari Jumat dan itu cuman itu lainnya sore dari setengah 2 dari setengah 3 jam 3. Iya. Oh nggak heran itu di WKP. Iya, nggak heran Ya makanya itu Lebih telat. mohon maaf ini ya, Oh, bener. iya. Emang biasanya bangun jam berapa? Jam 12, jam 1. Yes, jam segitu aja lah. Gitu. Sama ya. kalau tugasnya beda ya. Biasanya kita waktu SMA tuh kayak ya cuman tugas soal-soal. Tapi kalau ini kan bener. waktu Iya, kita iya. udah kuliah itu rata-rata kita suruh bikin esai, kita Iya, suruh bener. cari jurnal, harus ada jurnalnya. Presentasi, Nah iya. itu dia. Jadi Semuanya. bedanya tuh mulai dari tugas sama jam kuliah sih yang baru aku rasain SMA sama waktu udah kuliah ini. Itu yang paling culture shock ya. Yes. Tapi menurut kalian metode belajarnya kalian berubah nggak sih setelah kuliah ini? Dari SMA ke kuliah itu Gimana lebih metode banyak apa? Maksudnya belajarnya lebih serius atau gimana gitu? Atau Siapa makin dulu nih? molor nih? Ah ya. Boleh lah duluan. Ah, kalau dari metode belajarnya ya, ini jujur-jujuran, aku selama kuliah nih biasanya kan waktu SMA kan kadang kalau malam itu kita harus belajar kayak apa ngulang Iya, benar-benar. ngulang materi tadi kuliah lah Iya. untuk persiapan tugas-tugas. Nah, selama kuliah ini aku belajar tuh cuma di kelas aja. Oh, Nah, sama jadi, sih. ya. Sama sih. Jadi aku kalau belajar itu cuma kalau di kelas. Kalau misalnya udah pulang, udah di rumah itu Udah. udah apa Bye. urusan kelas itu udah kayak aku lupain lah. Ya mungkin cuma tugas-tugas saja. Kalau Iya, iya. yang namanya ngerjain tugas sama belajar kan beda. Jadi iya, iya aku sih. mungkin cuma ngerjain tugas saja. Jadi kan itu kan kita juga sekarang kan gampang kan bisa searching. Apalagi iya. sekarang udah kepadu AI kan. Waduh, Tapi ya boleh. kita tetap harus apa ya? Ya Materi ya. enggak melulu AI terus lah. Nggak Kita harus Belajar ya dikit. kalau bahasanya kita parafrasekan bahasa sendiri. Oh, iya. Berarti tetap belajar ya, tetap ngerti isinya. Yes, tetap harus tahu. Yang penting kalau di kelas kita harus belajar. Kalau sudah keluar kelas ya itu udah beda Beda lagi lagi. lah. Oh, beda Itu kalau lagi. dari aku ya. Oke, kalau Asna gimana? Kalau aku sendiri kadang malah di kelas tuh kayak cuman udah absen terus duduk terus liatin dosen padahal nggak ada yang masuk ke pikiran gitu. Padahal pikirannya udah ada di tempat lain. Kalau di rumah tuh nggak bener sama kayak Izul tadi, di rumah udah nggak pernah buka buku lagi. Bahkan sekarang binder tuh cuman satu. Dulu kan waktu SMA per Banyak. mapel ya, per mapel Iya. tuh banyak kan. Sekarang buku cuman satu, itu pun nggak sering nyatet. Kayak cuma dengerin terus nanti nunggu PPT dari dosennya atau dari temen-temen gitu, terus nanti SKS. Biasa. Langsung ini ya udah persiapan ya. Iya. Keren. Terus ini boleh nggak sih cerita gimana latar belakang kalian waktu SMA gitu? Kegiatan-kegiatan. Iya, kegiatan apa? Kalian yang aktif kah atau yang Gimana ya? Ya oke. Silakan. Ini boleh cerita SMA dulu nggak? boleh. Jadi SMA aku tuh mungkin nggak banyak yang tahu. Kayaknya emang cuman aku doang paling yang tahu. Oh, gitu ya. Mungkin Tisa sama April tahu kota Tembakau. Itu Kota ada. Wonosobo. Bukan, Wih, bukan Solo. beda. Iya di Temanggung. Nah, Oh, Temanggung. aku sekolahnya di Temanggung di SMA 1 Parakan. Jadi tuh masih kota yang lagi ya di tengah-tengah lah, nggak terkenal, nggak terkenal gitu, oke. tengah-tengah. Tapi nggak ada apa-apa di sana. SMA nggak ngerasain, nggak ada mall. Kalau mau ke mall harus ke Magelang dulu. Oh, Terus kalau di SMA tuh aku ikut Dewan Ambalan. Aku ikut itu, sama aku ada ikut Tonti, Pluton Inti ya gitu lah, Iya. yang PBB itu. Terus kalau eskul aku dulu ikut English Club. berarti Tapi bentar, itu fun fact, aku ikut Iya. English Club itu cuma ikut perkenalan doang. habis itu bolos. Nggak pernah ikut lagi. Keren banget. Kayaknya pernah masuk. Setidaknya Pernah buat perkenalan. Oke, kalau Izul gimana nih? Kalau aku dulu MA ya, bukan SMA. Aku MA, Madrasah Aliyah. Nah, sama kita. Swasta. Yes. Ya, aku juga di SMA di Kota Pelajar. Dulu aku dari aku dari Jogja. Beda ya, Yes, beda ya. Beda jauh ya. Iya, jangan dibandingin. Jadi dulu aku di MA Mualimin itu MA Mualimin itu sekolah Muhammadiyah dan fun fact-nya juga MA Mualimin itu merupakan ya MA yang
MA pertama yang didirikan oleh pendiri Muhammadiyah sendiri, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan MA Mualimin itu udah berdiri dari tahun 1918. Nah, Lama banget ya. Udah lama angkatan banget. keberapa ya berarti? aku kalau di Mualimin sendiri aku angkatan ke 99. Tapi Dari karena dulu ya? tapi kan aku kan masuk Mualimin itu ke tahun 101. Iya. Nah, tapi kenapa aku angkatan 99? Karena dulu sempat 2 tahun itu nggak ada murid sama sekali. Itu tahun 60-an lah itu. Karena apa tuh kalau boleh tahu? Ya itu karena dulu ada Adalah. perselisihan lah, ada masa internal itu sampai nggak ada muridnya. Jadi makanya itu nggak ada murid 2 tahun. 2 tahun nggak ada murid, makanya bener nggak ada. kenapa aku masuk itu namanya aku masuknya ke angkatan 99. Berarti kan sekarang kan udah tahun 2025, sekarang tuh udah ke Apa berapa ya? ya? 107 kalau nggak salah. 107. Keren juga ya. Udah lama 107 kalau nggak 108 lah. Iya. Udah lama banget. Kayak Udah lama banget. Udah kayak NIM ya 107. Iya. Iya lagi 107 ya. Sama dulu aku di MA Mualimin tuh kan kalau di negeri SMA negeri kan namanya OSIS. Iya, OSIS. Nah, aku dulu aktifnya ikut organisasi itu di IPM. IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah, itu OSISnya sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Nah, kebetulan aku cuma ikut satu organisasi, itu aku ikut selama 2 periode. Deh. Waktu kelas 10 sama kelas 11. Nah, ya ikut acaranya lah, banyak kegiatannya, tapi ya cuman kegiatan-kegiatan internal aja. Soalnya kalau yang kegiatan eksternal apa sampai yang kerja sama SMA luar itu aku jarang ikut. Aku fokus di kegiatan internal. Sama dulu aku tuh nggak ikut ekskul sama sekali sih. iya? Untungnya boleh milih kan, takutnya Kan ada yang diwajibkan. iya, iya. kan ada ekskul wajib sama ekskul yang apa? Ekskul pilihan. Ya, ekskul wajib tuh sebenarnya ada, cuman aku jarang ikut. Itu nggak ngaruh dengan kenaikan gitu. Untungnya nggak ngaruh sih. Aku dulu yang ekskul wajib tuh namanya Hizbul Waton. Waton. Pramuka ya? Pramukannya di Pramuka. swasta, Iya. di Muhammadiyah. Iya. Terus sama tapak suci, itu silat. silat. Ya, Iya. itu aku sebenarnya ya. Kalau yang Hizbul Waton tuh selama 2 tahun aku cuman berangkat 3 atau 4 kali. Waduh. Tapi untungnya bisa lulus. Ya. Pertanyaan Kalau Pertanyaan nih. kalau yang tapak suci, ya malamnya aku nggak pernah ikut sama sekali sebenarnya. Oh, aduh. Yang penting waktu ujian itu ada. Nah, tadi aku cuma datang waktu ujian. Lulus. Alhamdulillahnya lulus. Udah sampai sini. Iya, Ya, iya juga ya ada sampai kan sini sampai ya. sini. Oh iya, boleh. Ya terus kan ada pilihan yang ekstra tambahan itu. Aku untungnya kalau misalnya nggak boleh milih kan, jadi aku lebih mending nggak milih sih, takutnya yang IPM-nya itu nanti nggak keurus. Jadi aku kan udah apa ya udah ikut organisasi di IPM. Jadi biar IPM-nya nggak keteteran itu aku fokus di IPM aja. Soalnya teman-temanku yang organisasi itu rata-rata juga nggak ikut ekstra tambahan. Ada tapi nggak banyak. Itu makanya. Jadi aku lebih milih nggak ikut ekstra tambahan. Anak organisasi ya. Yes. Kelihatan ya. Tapi udah aja. Divisi apa nih kalau boleh tahu? PDD Dulu- abadi kah? Nah, Aduh. aku dulu itu ambil di divisi namanya perkaderan. Perkaderan itu jadi kayak yang ngurus di Mualimin kan ada apa ya? Kayak kegiatan perkaderan di angkatan, yaitu kegiatannya tuh ada namanya jejak kader, ada Darul Arkom, terus ada Taruna Melati. Nah, itu kegiatan-kegiatannya tuh seperti itu. Kalau misalnya nih kita mulai dari jejak kader tuh buat SMP. Kan di Mualimin kan 6 angkatan. Mualimin itu SMP sama SMA. Nah, Gede ya Digabung. berarti. ya, ada 6 angkatan. Jadi jejak kader tuh kita ngurusin anak-anak kelas 1 SMP atau 1 sanawiyah. Itu nanti ada materi lah, terus nanti malamnya itu dari jam 10 itu kita keliling Jogja. Waduh. Keliling Jogja itu kan kalau misalnya tahu daerah Wirobrajan nih, kita dari Wirobrajan terus nanti ke selatan dikit ke kayak Kasihan Bantul, terus nanti jalan ke alun-alun, Waduh. ke titik nol. Waduh. Nah, sampai nanti kalau misalnya kalian tahu Masjid Gede Iya, Kauman. iya, iya. Nah, itu fitishnya di sana. Jadi nanti malam-malam itu ada pos-posnya. Jadi anak-anak kelas 1 sanawiyah itu pada keliling ke pos lah. Nanti ada
apa ada tugas yang masing-masing terus nanti ya Seru itu banget. sampai jam 3 dini hari biasanya. Dep. Terus nanti anak-anak kelas 1 sanawiyah atau 1 SM itu pada tidur di halaman masjid gede itu. Oh, Nah, di istirahatnya gitu. istirahatnya di situ. Waduh, iya sampai jam 3 gitu ya. Ya. Langsung bikin tempat jam tidur. Langsung tidur ya. Iya. Terus kalau acara Darul Arkom itu ya sebenarnya cuman materi-materi sama kayak ada nanti ya apa ya namanya ya kayak keliling-keliling pos-pos gitu sih, tapi nggak sampai ke luar sekolah, cuman di lingkungan sekolah. Terus yang terakhir itu yang Taruna Melati. Itu Taruna Melati itu acaranya sebenarnya cuman kebanyakan kayak materi-materi stadium general gitu aja sih. Cuman kalau Taruna Melati itu keluar apa di luar sekolah itu biasanya di kalau misalnya inget kayak LDK. Nah, acara itu mirip kayak LDK, cuman acaranya tuh 4 hari sampean. 4 hari 3 malam. Ya, nginep di luar. Capek banget tuh ya. Nah, itu cuman capek ya itu. Iya. semuanya capek sih sebenarnya. Nggak tidur ya. Capek ya. Yes, itu kan kita undang pemateri terkenal, pemateri yang udah yang udah di tingkat di tingkat wilayah atau di tingkat pusat IPM. Ya gitu sih. Banyak sih acaranya. Deh, menarik. Menarik banget sih. Tapi menurut kalian ada nggak sih event atau pengalaman organisasi yang paling berkesan buat kalian tersendiri gitu, buat diri kalian? Ada, cuman ini kayak lebih ke kejadian ya. Oh. Jadi dulu waktu mau lomba latihan baris berbaris itu, latihan Tonti. lomba tonti itu, Iya. kan lomba di Magelang di Armet Nagapaksa itu kan. Di Nah, mana? jadi H-1 kan kita nggak ada cadangan. Kita tuh semuanya main tanpa cadangan karena dari awal emang kita tuh nggak dikasih cadangan karena biar semuanya main, terus yang cadangan biar nggak kasihan gitu kan Iya. kalau hari hanya nggak tampil. Nah, waktu lagi di sekolah, waktu lagi ngeliatin hasil latihan kita sebelum kita lomba hari berikutnya di lapangan sekolah. Nah, itu waktu diliatin sama sekolahan tuh. Nah, ini ada temanku satu, kan ada variasinya gitu kan. Iya, Terus iya. lagi naik ke pundak orang lainnya. Nah, di situ dia jatuh terus dia langsung tangannya patah. Dan itu nggak ada penggantinya kan, nggak ada cadangannya. Terus langsung kita narik cadangan tuh dari anggota tonti lainnya, dan itu latihannya bener-bener cuman beberapa jam doang sebelum lomba itu. Menarik banget ya kisahnya. Oke, boleh. Aduh, nggak terasa ya kita Iya. ngobrolnya udah cukup lama. juga ya, udah Waktunya kayaknya udah mau habis. banyak sharing juga ya. Makasih banget udah Seseru itu seseru itu ternyata. ya. Ternyata masa SMA emang. Iya, makasih juga udah dengerin kita tadi cerita Iya, tentang iya. SMA yang kita throwback gara-gara baru aja masuk kuliah ini. Iya, culture shock ya. Apa sih, yang penting nikmatin aja masa yang sekarang. Siapa tahu 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kalian udah jadi orang-orang sukses. Amin. Allah. Kita bertemu Doakan lagi ya, ya doakan. kawan-kawan. Amin. Saling mendoakan kita semua. Amin. Kita ketemu lagi di Yamin Talks Yamin Talks next yang ya. yang selanjutnya. Oke, tapi sebelum ditutup, kita mau ngajak kalian buat jargon dulu karena kita ada jargon nih, Crash. Ya. Kalian udah tahu belum? Udah tahu belum? Coba gimana? Oke, caranya? nanti Coba, kalau Kak. misalnya aku bilang 107,8 FM, kalian jawab Crash, smart people think different. Oh, harus ada gininya gitu ya? Iya, harus ada Iya. gininya. Boleh. Oke. Langsung aja, Semangat ya. kamera. Langsung semangat. Iya. Ayo, tunjukkan. Bareng ya. 1, 2, 3. 107,8 FM Crash, smart people think different. Dadah mami.